Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat kembali berjumpa di channel Cipta Safety. Salam safety. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kebijakan K3, di mana kebijakan K3 merupakan hal yang paling fundamental, hal yang paling mendasar, dan hal yang paling penting untuk kita ketahui bersama dan perlu kita laksanakan bersama juga. Oleh karenanya, mengapa kebijakan K3 itu penting? Karena K3 merupakan satu aspek dalam perlindungan tenaga kerja. Karena dengan perlindungan tenaga kerja yang baik, maka produktivitas, efisiensi, dan juga efektivitas, produktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik. Kemudian mengapa kebijakan K3 itu sangat penting? Karena kita ketahui bersama kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat industri tentang K3 masih relatif minim. Dan kita ketahui bersama juga mengapa kebijakan K3 ini penting kiranya, karena peran lembaga dan pengawasan serta SDM K3 dalam pelaksanaan K3 belum optimal dan belum memadai. Oleh karenanya kita dituntut, kita diwajibkan untuk melaksanakan kebijakan K3, norma-norma K3 di lingkungan kerja bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Tujuannya adalah melindungi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja agar selalu aman, nyaman, dan sehat. Kemudian tujuan kebijakan K3 itu sendiri menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Kemudian tujuan kebijakan K3 itu menjamin proses produksi berjalan dengan aman. Penting kiranya K3 dilaksanakan di dunia usaha karena merupakan kebutuhan dan hak paling mendasar dari pekerja dalam perlindungan K3 untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial masyarakat. Dan penting K3 karena untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Dan pentingnya K3 diterapkan merupakan persyaratan perdagangan global, karena dalam suatu perusahaan ketika tidak melaksanakan kebijakan K3 dengan maksimal dan optimal, ini akan berpengaruh terhadap nama baik dan juga keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Dan pentingnya kebijakan K3 itu dilaksanakan untuk menetapkan tempat kerja yang sehat, aman, dan produktif. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya akhir-akhir ini kasus kecelakaan kerja, kasus penyakit akibat kerja itu cukup tinggi. Dan di beberapa sektor, khususnya sektor konstruksi, ini memiliki tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ini cukup tinggi. Di antara beberapa sektor seperti sektor manufaktur, sektor transportasi, kehutanan, pertambangan, dan sektor konstruksi merupakan sektor yang memiliki tingkat paling tinggi dalam hal kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Dan perlu kita ketahui bersama, dasar dari pelaksanaan kebijakan K3 itu sendiri sudah kita ketahui bersama, di mana dasar yang menjadi dasar hukum kebijakan K3 adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya pasal 27 ayat 1 dan ayat 2. Dan yang menjadi dasar hukum dari penerapan kebijakan K3 diantaranya Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 di mana persetujuan konvensi ILO, kemudian yang menjadi dasar hukum kebijakan K3 di mana termuat Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
dan juga Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, seperti kita ketahui bersama, dari data ILO di tahun 2012 tingkat kecelakaan kerja itu cukup tinggi, di mana 1,2 juta per tahun terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan kematian, dan ada 160 juta per tahun itu terjadi penyakit akibat kerja. Dan di tahun 2015 di mana ILO mencatat 9 orang per hari meninggal karena kecelakaan kerja, dan puluhan ribu penyakit akibat kerja terjadi di lingkungan perusahaan. Tercatat per hari itu terjadi penyakit akibat kerja. Oleh karenanya penting kiranya untuk kita ketahui bersama dan perlu kita laksanakan bersama tentang kebijakan ketiga, agar apa yang menjadi tujuan, harapan dan cita-cita perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sosial itu bisa terwujud. Oleh karenanya kebijakan ketiga harus dilaksanakan secara maksimal dan optimal. Demikian pembahasan terkait kebijakan ketiga. Kita akan bahas selanjutnya dengan materi-materi yang lebih menarik tentang ketiga di channel Cipta Safety. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.